Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran learning secara evaluation atau pembelajaran dimulai dengan pertanyaan. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan strategi ini, Bapak akan menyampaikan beberapa langkah-langkah dari metode ini. Yang pertama, yaitu Bapak telah menyediakan bahan ajar atau bahan materi, yaitu nanti akan Bapak berikan kepada kalian. Dan setelah itu Bapak akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan bahan materi ini kepada kalian di setiap kelompoknya. Dan setelah Bapak memberikan materi ini, Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk selama 5 menit. Bapak berikan waktu untuk dapat kalian membaca dan kalian pahami materi yang telah Bapak berikan ini. Dan setelah kalian baca dan kalian pahami, selanjutnya kalian bisa memberikan tanda di materi ini atau di kertas ini terkait materi yang belum dipahami. Nah, selanjutnya setelah kalian berikan tandanya itu bisa dibulatkan atau diberikan garis. Dan selanjutnya kalian nanti akan bergabung dengan kelompok yang lain. Nah, di situ kalian akan berdiskusi terkait materi yang telah kalian berikan tanda tadi, terkait materi yang belum dipahami. Dan selanjutnya Bapak nanti akan menyuruh kalian di setiap kelompoknya untuk menyediakan kertas, dan kertasnya itu ditulis dengan pertanyaan-pertanyaan terkait yang materi yang belum dipahami. Dan selanjutnya pertanyaan itu dikumpulkan dan diberikan kepada Bapak. Dan insya Allah pertanyaan dari anak-anak Bapak nanti akan Bapak jawab. Baiklah, langsung saja Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran learning secara question ini. Selama 5 menit untuk kalian baca dan kalian pahami materi yang telah Bapak berikan ini. Kelompok 3, selanjutnya di setiap kelompoknya dapat kalian berikan standar terkait materi yang belum dipahami. Berikan tandanya itu bisa dibulatkan atau digariskan. Selanjutnya, karena anak-anak Bapak telah menandai terkait materi yang belum dipahami, selanjutnya anak-anak Bapak dapat berkumpul atau bergabung dengan kelompok yang lain. 3 kelompok ini bergabung. Nah, ya, jadikan satu. Nanti kalian di situ akan berdiskusi terkait memberikan waktu selama 2 menit untuk dapat berdiskusi pada kelompok yang lain. Kapan kita niat puasa? Sudah makan ubang.
lagi ada buat acara TV kan. Ya, apa lu muka aku situ kok. Sinematik. HP baru Pak Belayan. Siapa yang Selanjutnya anak-anak bapak bisa menyediakan kertasnya tidak kelompoknya dan nanti dituliskan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diberikan tadi dan sudah diberikan tanda. Kelompok 3, kelompok 2 sudah Pak. baik. Kertasnya itu dikumpulkan dan diberikan kepada bapak. Kau yang Bapak semua, Bapak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yang mana pertanyaannya, kapan waktunya kita membaca niat puasa? Nah, jadi waktu kita membaca niat puasa itu pada malam hari atau di waktu kita sebelum tidur. Nah, niatnya itu dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an ada'i fi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, jadi di saat kita ingin berpuasa di bulan suci Ramadan, kita harus berniat di malam hari atau sebelum tidur. Karena di saat alasannya kenapa? Karena di saat kita telat bangun di pagi hari atau waktu sahur, kita puasa kita itu akan sah, akan diterima oleh Allah karena kita telah membaca niat di malam hari atau di waktu sebelum tidur. Jika sebaliknya, jika kita tidak membaca niat di malam hari dan kita telat di waktu sahur atau di waktu subuh, maka puasa kita itu tidak akan sah karena kita tidak berniat, tidak memasang niat atau tidak membaca niat pada malam hari atau waktu sebelum tidur. Nah, jadi dari mazhab Imam Syafi'i, niat puasa itu wajib harus dilakukan pada malam hari, yakni waktu setelah terbenamnya matahari sampai dengan sebelum terbitnya fajar. Nah, jadi kesimpulannya, dalam puasa Ramadan ini kita berniat harus di malam hari, sebaiknya itu di malam hari atau sebelum kita tidur, telah kita memasang niat atau membaca niat tersebut. Mungkin itu jawaban dari Bapak. Apakah dari kelompok 1 dapat dipahami? Baik, Pak, kami bisa memahami jawabannya. Baik. Selanjutnya Bapak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat? Nah, jadi ada beberapa pendapat para ulama mengatakan bahwa seseorang yang berpuasa tetapi ia meninggalkan sholat 5 waktu, maka status agamanya itu masih muslim dan puasanya itu tidak batal. Akan tetapi secara hukum fikih puasanya itu tidak bernilai ibadah dan pahalanya pun akan berkurang. Jadi hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat itu akan sia-sia ibadahnya. Selain itu, orang yang tidak melaksanakan sholat kemudian berpuasa, sebagian ulama dikatakan bahwa orang itu kafir karena dia tidak menjalankan perintah Allah. Nah, selanjutnya, orang yang berpuasa tetapi dia melakukan kemaksiatan, misalnya seperti berkata kotor atau jorok, mencuri, kata Nabi itu Allah tidak butuh dengan puasanya, karena fungsi dari puasa ini adalah untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau kita berpuasa tetapi masih melakukan kemaksiatan, masih berkata kotor, masih berkata jorok, maka puasanya itu ada yang salah dari puasa kita. Nah, mungkin itu jawaban dari Bapak. Apakah dari kelompok 2 dapat dipahami? Baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3, yang mana pertanyaannya, ada berapa golongan orang yang boleh tidak berpuasa? Jadi ada 9 golongan yang orang tidak boleh berpuasa. Anak-anak yang belum balik. Anak-anak ini dikategorikan merupakan anak-anak yang belum balik dengan tanda, yaitu keluar mani bagi anak laki-laki, keluar darah haid bagi anak perempuan,
Dan yang kedua, hilang akal sehat. Orang-orang yang hilang akal sehat ini atau dikatakan gila tidak wajib berpuasa, karena ibadah berpuasa ini syaratnya salah satunya adalah berakal sehat. Dan yang ketiga, orang yang sakit. Orang-orang yang memiliki sakit berat ini umumnya diberikan rekomendasi kepada dokter untuk meninggalkan ibadah puasa dan menggantikannya dengan fidyah. Dan yang keempat, orang tua lanjut usia yang lemah kondisinya. Para orang tua ini atau lanjut usia ini terjadi pada usia yang berbeda-beda. Ada lansia yang tetap kuat meski usianya hampir 60 tahun. Ada pula lansia yang sudah lemah meski usia baru menginjak 50 tahun. Dan yang kelima, orang yang berpergian jauh atau musafir. Golongan ini diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Meski begitu, ada dua ketentuan musafir, yaitu tempat tujuan lebih dari 84 km dan keluar wilayah tempat tinggal saat waktu subuh. Dan yang keenam, perempuan hamil. Dan yang ketujuh, ibu menyusui. Dan yang kedelapan, perempuan haid. Dan yang kesembilan, ibu nifas. Mungkin itu jawaban dari Bapak dari kelompok 3, apakah dapat dipahami? Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan kita atau pembelajaran kita. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.